Galileo Galilei. 766 orang ya. Bantu tap layarnya, bantu share-nya, kita tembuskan ke 1K teman-teman ya. Kalau bisa, share-nya, tap-tapnya. Ya, silakan. 66 orang ya. Bantu tap layarnya, bantu share. Galileo Galilei, jangan record dong. Mantul nih. Terima kasih Bang Nazar. Galileo. Halo Bang Islam Irka. Kristen. Ya, Islam Kristen. Selamat malam. Kenapa Selamat topik malam. saya tadi? Aduh Ilham, Kenapa topik kamu saya? nggak bisa jawab pertanyaan saya Ilham. Aduh, jangan main fisik kayak gitu. Turunlah kamu Ilham. Nggak bisa jawab pertanyaan kamu. Saya malas takia-takia dengan saya di sini. Ya, kalau bisa jawab, tidak, jawab gitu. Oke, sabar. Saya buka dulu dalilnya ya. Sebenarnya ada yang mau saya bahas nih malam ini. Hanya tidak mau ditanya semua. Ya, ada yang saya mau bahas malam ini tentang sinkritis ya, sinkritis Arab ya. Ada pada sinkritis Arab Mekah Arab Saudi pada tahun 350 AD sampai 450 AD ya. Sekitar itu ya. Jadi ada dalam sebuah sinkritis Arab itu tahun 350 itu mengatakan bahwa Bunda Maria adalah Dewi atau Allah selain Trinitas yang harus disembah. Nah, jadi ajaran sinkritis Arab ini juga teman-teman ya, ajaran sinkritis Arab ini juga yang mengatakan Bunda Maria adalah Dewi atau Allah selain Trinitas yang harus disembah. Ya ini adalah bidah, penyesat. Ya. Jadi bahkan dalam sebuah buku yang saya tunjukkan tadi ya, dalam pendidikan Pancasila buku PPKN ya, halaman yang tulisan dari Zaim Ukrowi ya, ini mengatakan bahwa di halaman yang ke-79 mengatakan bahwa Trinitas itu adalah Bunda Maria, Allah, Bunda Maria dan juga Yesus Kristus. Ya. Jadi ini adalah sebuah ajaran sinkritis Arab, ya, sinkritisme. Ya. Sinkritisme ini juga termasuk bagian daripada agnostik. Ya, sinkritisme ini juga termasuk bagian dari agnostik. Ya. Dia itu agnostik itu juga ada sisinya seperti Basilides, ya, itu juga termasuk agnostik gitu teman-teman, ajaran agnostik. Dan juga dalam tahun 350 AD itu sinkritis Arab atau Mekah Arab Saudi mengatakan bahwa Bunda Maria itu adalah Dewi atau Allah Trinitas yang harus disembah. Ini adalah sebuah ajaran sesat. Ya. Tuduhan-tuduhan itu yang mereka lontarkan kepada orang Katolik. Ya, mengatakan bahwa Bunda Maria, kita menuhankan Bunda Maria. Siapa yang menuhankan Bunda Maria? Tidak ada yang tuhankan Bunda Maria. Ya. Ajaran sekte sinkritisme ini adalah sebuah ajaran yang namanya Koliridianis. Koliridianis ini mengatakan bahwa penyembahan penuh kepada Bunda Maria. Siapa yang melakukan penyembahan kepada Bunda Maria? Ya. Dan ajaran Koliridianis ini adalah sinkritis ini mengatakan dalam sebuah Tritunggal itu mengatakan Bapa, Yesus Kristus dan Bunda Maria. Sehingga pernyataan ini diluruskan lagi oleh buku PPKN itu, Tritunggal. Ini sebuah tuduhan yang menyakitkan. Ya. Karena ajaran ini ajaran bidah. Saya punya dasar-dasar juga. Kayaknya saya tidak membawa ayat kamu ini. Saya masih membahas secara general. Nah, jadi saya ingin katakan ajaran dari bidah ini tahun 350 ini dia adalah sebuah sekte yang mengatakan bahwa dalam doanya atau dalam devosi itu mengatakan begini. Oleh karena itu ya Bunda Maria, kami mengenangkan Yesus Kristus putramu yang telah menderita, bangkit dari alam maut dan naik ke surga dengan mulia. Ya, kami umatmu mempersembahkan kurban yang suci murni, yakni roti kehidupan abadi dan piala keselamatan yang kekal. Dalam tata perayaan Ekaristi kita tidak pernah menyebutkan doa seperti ini. Oleh karena itu ya Bunda Maria, enggak. Tetapi dalam tata perayaan Ekaristi dia mengatakan, oleh karena itu ya Bapa, kami mengenangkan Yesus Kristus putramu yang telah menderita, bangkit dari alam maut dan naik ke surga dengan mulia.
Kami umatmu mempersembahkan kurban suci yang suci murni, yakni roti kehidupan abadi dan piala keselamatan kekal. Itu dalam doa dalam tata perayaan Ekaristi. Ya, jadi ajaran-ajaran ini adalah ajaran bidah di tahun 350 AD. Ya, 350 AD. Ya. Jadi dalam doa syukur agung itu mereka merubah, sehingga ada beberapa agama pun yang mengatakan bahwa kita menyembah Bunda Maria, menuhankan Bunda Maria. Itu salah. Itu tuduhan. Tuduhan yang sangat-sangat fatal buat kita. Ya, tuduhan yang sangat fatal buat kita. Sebagai orang Kristen itu adalah sebuah tuduhan. Tidak ada kami menuhankan Bunda Maria. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada. Saya punya dasar-dasarnya. Nah, ini yang sebenarnya saya ingin diskusi. Ya, saya ingin diskusikan. Jadi, oleh karena itu, ya Bapa, dalam tata perayaan Ekaristi mengatakan, oleh karena itu, ya Bapa, kami mengenangkan Yesus Kristus Putramu. Tidak mengatakan oleh karena itu, ya Bunda Maria. Nggak ada. Tetapi memang orang Katolik, ya, itu kita berbicara tentang dulia, ya, hyperdulia. Ya, dulia itu artinya penghormatan. Kami tidak menyembah Bunda Maria, kami tidak berdoa kepada Bunda Maria, tapi bersama Bunda Maria. Mengapa bersama Bunda Maria? Ya, mengapa bersama? Ketika setelah Yesus Kristus wafat di atas kayu salib, ya, diturunkan, dia bangkit. Ya, Bunda Maria itu seperti ramalan Simeon, seperti sebilah pedang yang menusuk hati Bunda. Dia bersama para rasul itu ke Yerusalem. Bahkan mungkin kalau tidak salah ada beberapa fakta-fakta sejarah atau yang lain mengatakan ke Antioquia dan lain-lainnya. Saya belum begitu mempelajari dengan jelas ya. Tetapi dia bersama para rasul itu berdoa bersama. Jadi kami berdoa bersama Bunda Maria, para rasul dan juga orang kudus yang hidup dari masa ke masa. Ya, jadi kami tidak berdoa kepada, tapi bersama. Ya, jadi jangan pernah menuduh. Ya, tanyakan pada orang Katolik tentang hal ini. Ya, tanyakan kepada orang Katolik tentang hal ini. Jadi orang Katolik tidak berdoa kepada Bunda Maria, tapi bersama. Ya, seperti yang dibiasakan oleh para rasul. Ya, tradisi pada zaman itu. Ya, jadi tidak sembarang ya. Jadi tuduhan-tuduhan itu. Silakan, sabar.